menarik sekali cerita tentang pengalaman mengajar di pedalaman Papua ya. Sebagai anak kota, anak muda lagi. Umur berapa sekarang? 24 tahun. 24 tahun. Iya. Sudah mau dikirim ke pedalaman. Nah, Reri kan Muslim. Kemudian tadi kita lihat sekolahnya sekolah Kristen. Masyarakatnya agamanya apa? Kristiani. Sob. Kristiani. Nah, ini kan ada kultur yang berbeda Betul. dan kemudian keyakinan yang berbeda. Bagaimana mengatasi perbedaan itu? Perbedaan sangat jelas sekali ketika pertama kali Riri datang. Apalagi salah satu rekan bertugas di SDY PPGI Piramid itu Indah, Muslim berjilbab. Jadi ketika kita jalan dari rumah ke sekolah, itu pandangan masyarakat seperti melirik, menyelidik. Kemudian masyarakat sempat melayangkan protes ke kepala distrik. Kepala distrik itu camat di sana. Mereka protes kenapa orang berjilbab bisa berjalan di tanah piramid. Ini tanah kita, kayak gitu. Jadi kita Muslim benar-benar tidak diterima pada awalnya di sana. Terus? Akhirnya dengan pendekatan yang kita lakukan, bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada masyarakat. Jadi anak-anak bagaimana 20 anak itu kita didik dengan baik, dengan strategi yang sudah kita siapkan, berdua. Kemudian bagaimana anak-anak yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung, kita tingkatkan kemampuannya, kita ajak anak-anak di kelas menggambar, kemudian kelas berkarya, kelas bermain, kemudian masyarakat melihat bahwa sekolah mulai aktif. Sekolah mulai aktif, anak-anak bercerita kepada orang tuanya di rumah. Kalau di sekolah hari ini Bapak Guru bikin ini, Bapak Guru bikin itu. Kemudian juga ada, awalnya anak-anak tidak berseragam, tidak bersepatu. Ada donasi dari teman-teman, Riri juga membuat sebuah donasi untuk anak-anak di Papua, banyak bantuan dari teman-teman Besuan Jarum juga, karena link kita luas, satu Indonesia Besuan Jarum, banyak sekali membantu. Anak-anak cerita, hari ini dia dapat buku tulis dari teman Bapak Guru Reri di Jakarta. Besok mereka dapat baju, kaos dari teman-teman Bapak Guru Reri. Jadi anak-anak senang, orang tua juga kita berkunjung, bersapa, ramah ke orang tua di sekitar lingkungan. Akhirnya dari kecurigaan, mereka hatinya luluh, Iya. malah jatuh cinta. Jatuh cinta. Iya. Nah, soal adat istiadat ini kan nggak gampang, karena bakar-bakar batu itu istilahnya untuk pesta, untuk adakan acara-acara, itu kan harus bakar, daging babi. Betul. Nah, dalam situasi seperti itu bagaimana Reri menjelaskan bahwa aku nggak makan daging babi? Iya, pertanyaan-pertanyaan itu di awal-awal terlontar. Bapak Guru tidak ke gereja kah? Anak-anak bertanya. Kemudian ketika ada upacara bakar batu, biasanya setiap perayaan kenaikan kelas, perayaan gereja, itu kita selalu datang, selalu diundang. Kemudian mereka masak babi. Bapak Guru tidak makan babi kah? Begitu. Jadi kita jawab dengan baik, jelaskan kepada masyarakat, kepada anak-anak. Kalau Bapak Guru Muslim, kita juga mengajarkan toleransi kepada mereka. Memberitahukan kepada mereka bahwa kita di Indonesia mengakui 6 agama yang berbeda. Ada agama selain Kristiani di luar sana. Bapak Guru seorang Muslim, aturan-aturan sebagai seorang Muslim tidak memakan babi, begitu. Jadi mereka bisa menerima, dan bahkan akhirnya yang awalnya mereka masak babi, Bapak Guru tidak makan, kemudian bakar batu berikutnya mereka menyediakan ayam untuk Bapak Guru. Iya, menarik ya. Kalau komunikasi berjalan baik ya, dan keyakinan bahwa inti dari semua hubungan manusia itu adalah kebaikan, itu semua bisa diatasi ya. Jadi bakar ayam dong sekarang bakar ya. Ayam. Jadi ada babi, ada ayam, khusus untuk Bapak Guru. Khusus untuk Bapak Guru. Nah, peristiwa rumah dibongkar, laptop dicuri, handphone juga hilang, dan barang-barang lain juga hilang. Apa yang terjadi? Di saat rasa cinta itu mulai tumbuh, di saat kenyamanan itu mulai ada, datang sebuah peristiwa. Ketika Reri pulang ke rumah, buka pintu, lihat rumah berantakan. Di sana, di rumah, kebetulan listrik menyala selama 2 jam. Teman-teman dari tempat lain biasa nitip cas laptop. Jadi ada 4 laptop hilang, 4 HP hilang, dibawa sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika pulang sekolah. Apakah itu tidak membuat Reri patah hati, patah semangat, kemudian sudah kalau gitu aku pergi aja dari sini? Kalau bisa dibilang itu titik terendah sama pengabdian. Jadi ketika semangat Reri mulai tinggi di pengabdian, tiba-tiba dijatuhkan dengan peristiwa itu. Sebanyak apa yang sudah kita berikan datang jauh-jauh, kemudian perlakuannya tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, terus saat itu apa yang dilakukan untuk membangkitkan semangat lagi?
Reri percaya selama kita memegang tanggung jawab sebagai kunci, pasti seberat apapun tantangannya, sebesar apapun halangannya, kita pasti bisa hadapi dengan baik. Tanggung jawab ini juga Reri dapat dari karakter building Besuan Jarum, di mana di situ ditanamkan bagaimana kami harus disiplin, berani, bekerja sama, percaya. Jadi karakter-karakter itu yang membentuk Reri sampai sekarang. Karena Reri yakin tanggung jawab kita sebagai seorang manusia adalah mengajarkan agama, mengajarkan ilmu yang kita punya. Tanggung jawab Reri sebagai guru adalah mencerdaskan anak bangsa, dan tanggung jawab Reri sebagai warga negara Indonesia adalah berbuat sesuatu untuk Indonesia, yaitu pengabdian. Baik, Reri, terakhir, tetap aja saya ingin bertanya, mengapa anak muda di usia 24 tahun seperti Reri ini mau meninggalkan kenyamanan, mau meninggalkan fasilitas di kota, dan mau berkorban, tanda kutip, untuk datang ke daerah pedalaman, mengajar di sana dengan fasilitas yang jauh dari memadai? Ada satu kata yang Reri maknai ketika leadership development Besuan Jarum, yaitu passion. Di sana kata itu yang Reri dapatkan. Sejak hari itu Reri mulai mencari sebenarnya tujuan hidup ini akhirnya kemana. Ketika Reri ikut program pengabdian sampai di Papua, di sana Reri menemukan ternyata ini pilihan hidup yang akan Reri pilih ke depannya. Jadi untuk ke depannya Reri akan tetap menjadi guru, entah itu di mana, di pelosok Indonesia. Di pelosok Indonesia. Baik, Reri, terima kasih sudah mau berbagi dengan kami semua yang di studio maupun di rumah ya. Sukses untuk Reri, terus mengabdi untuk bangsa dan negara kita ya. Semangat. Iya. Siap. Baik, berikutnya di acara Kick Andy Show, segmen berikutnya kita akan menyaksikan kebolehan dari anak-anak muda menari di atas tali. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Saya akan segera kembali. Oke.